Shalom. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan hari ini. Kenapa? Saya tahu untuk datang ke tempat ini perlu satu keputusan yang besar. Karena apa? Macet. Tapi Bapak dan Ibu bisa sampai ke tempat ini karena ada perjuangan dan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Amin saudara. Dan pada pagi hari ini saya ingin bertanya satu hal kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin? Kalau begitu, kita semua percaya firman ini. Dalam Matius pasal 18 ayat 20, di sana dikatakan begini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini janji Tuhan. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, dalam nama Yesus, di situ Allah hadir. Amin. Jadi kita sepenuhnya yakin bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, setiap kali ada ibadah kita tahu Allah hadir di sana. Tetapi kenapa ada orang yang tidak merasakan hadirat Tuhan? Sementara ada orang lain yang baru mulai pujian sudah menikmati hadirat Tuhan. Sementara ada orang lain yang rasanya biasa-biasa saja. Dari awal sampai akhir merasa biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang baru mulai pujian sudah menikmati lawatan Tuhan sehingga air matanya mulai mengalir karena menikmati persekutuan dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa demikian? Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan pertanyaan ini dan kita sama-sama belajar. Tema firman Tuhan saya beri judul pada pagi hari ini, penghalang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan ada, tapi tidak semua orang merasakannya. Tidak semua orang menikmati hadirat Tuhan karena ada penghalang-penghalang yang bisa menghalangi kita sehingga tidak merasakan hadirat Tuhan itu. Mari kita akan belajar bersama-sama. Pagi hari ini saya akan mengajarkan atau menunjukkan apa kata firman Tuhan. 3 penghalang yang menjadi penghalang untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Yang pertama, penghalang yang pertama adalah rusaknya hubungan antara kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Contoh, waktu Adam dan Hawa diciptakan, awalnya hubungan Tuhan dengan mereka itu begitu harmonis. Setiap sore bisa berjalan-jalan dengan Tuhan dalam taman. Tetapi pada suatu saat mereka tidak bisa lagi menikmati itu. Bahkan waktu Adam dan Hawa mendengarkan langkah-langkah Tuhan dalam taman, Adam dan Hawa bersembunyi. Kenapa? Takut. Nah, kita akan baca di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1 mengatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang menjadi perusak hubungan, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak adalah kejahatan, adalah dosa. Nah, kalau kita berpikir, waduh kalau begitu tidak mungkin dong saya bisa berhubungan dengan Tuhan. Saya kan manusia berdosa. Siapa yang berani mengatakan bahwa saya tidak berdosa? Tidak ada. Tetapi saya bersyukur Tuhan adalah Allah yang sangat mengasihi kita, yang sangat mencintai orang berdosa, sehingga dia datang ke dalam dunia ini. Dia turun dari sorga hanya untuk membuka jalan bagi orang-orang berdosa, supaya orang yang berdosa ini, hubungan yang terputus dengan Allah ini bisa dipulihkan melalui Yesus Kristus. Amin. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di sini sudah percaya Yesus. Kalau saya tidak percaya Yesus, saya tidak mungkin ada di gereja, Ibu. Betul. Tetapi kita di gereja juga masih berdosa. Tapi saya bersyukur Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, sehingga dia mengatakan begini. Sekalipun dosamu semerah kain kermisi, akan diputihkan seputih salju. Sejauh timur dari barat, demikianlah akan dijauhkan segala pelanggaran kita kalau kita datang dan meminta ampun kepadanya. Artinya kita bisa disuci, bisa hubungan kita dengan Tuhan bisa dipulihkan. Nah, itu halangan yang pertama. Karena hubungan kita dengan Tuhan rusak. Penghalang yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama itu rusak. Firman Tuhan berkata, kita akan buka di dalam ayat Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Kalau hubungan kita dengan sesama rusak, itu jadi penghalang untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Matius 5 ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Artinya kalau kita mau berdoa, kita mau menghadap Tuhan, kita mau beribadah, tapi masih ada ganjalan dengan sesama kita, firman Tuhan bilang pergi, bereskan dulu. Kita mau datang kepada Tuhan, tetapi kita masih menyimpan dendam kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita. Kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan sakit hati, maka itu jadi penghalang. Saudara mau doa saudara terhalang? Enggak. Saya mau supaya hubungan saya dengan Tuhan beres. Saya mau supaya hubungan saya dengan sesama beres. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau saya mau berdoa tapi masih ada ganjalan terhadap sesama, tinggalkan persembahanmu, bereskan dulu. Dosa, kemarahan, kebencian, dendam itu jadi penghalang untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Penghalang yang ketiga, tidak adanya kerinduan yang sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin saudara berpikir, Ibu Pendeta,
Kalau saya berusaha untuk datang ke gereja, itu karena saya mau bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Motivasi kita untuk datang ke gereja dari rumah, kita persiapkan hati kita untuk datang ke gereja dengan satu tujuan, bertemu dengan Tuhan. Tapi sayangnya, kadang kerinduan kita, harapan kita terhalang karena apa? Ada sesuatu yang membebani. Datang dari rumah, tapi semua yang menghalangi, semua yang menjadi perintang itu kita bawa. Nah, itu bisa jadi penghalang. Contohnya, ini contoh, tapi tidak semua orang yang pegang HP itu jadi penghalang ya. Ini banyak anak-anak muda datang ibadah, bawa HP, kuotanya diaktifkan, bunyi, mungkin tidak dibunyikan tapi getar. Lagi dengar lagi puji-pujian, bunyi HP bergetar. Mulai pikir, ini WA dari siapa? Ini telepon dari siapa? Itu jadi penghalang. Karena apa? Fokus kita tidak lagi kepada Tuhan. Waktu kita datang ibadah, fokus kita harus tertuju kepada Tuhan. Jadi semua penghalang harus kita singkirkan. Jadi jangan ada di dalam gereja tetapi tangan kita main HP, buka YouTube, nonton buka WA. Dari sini kelihatan banget loh saudara. Siapa yang sungguh-sungguh betul-betul mempersiapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Dari sini begitu jelas, ada orang yang begini, saking terhalang orang di depannya, dia akan bersini. Demi apa? Melihat, mendengar. Sampai kadang itu berarti kita betul-betul rindu, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada orang juga yang firman Tuhan disampaikan, ngobrol, teman bisa menjadi penghalang. Ada di dalam pikiran kita, oh saya mau tanya ini. Nggak, tunggulah selesai ibadah, karena tidak sabar mulai. Akhirnya dalam ibadah masih ada bisik-bisik, berarti itu jadi penghalang. Amin. Tanggalkan, jadi kita ndak jadi fokus. Kita yang tadi tujuannya datang sungguh-sungguh untuk ibadah, akhirnya kehilangan konsentrasi karena apa? Ada penghalang. Saudara, tapi jangan berpikir, nah ini pernah terjadi. Tuhan Yesus, seringkali kita pikir bahwa anak-anak itu jadi penghalang. No, tidak, anak-anak bukan penghalang. Suatu kali Tuhan Yesus jalan dengan murid-muridnya. Kemudian datang anak-anak mau datang mengerumuni Yesus. Tiba-tiba murid-muridnya usir. Jangan. Tidak saudara, anak-anak juga punya hak untuk mendengar firman. Jadi jangan karena mau nyaman, lantas anak-anak tidak boleh masuk ibadah. Silahkan, tapi bagaimana supaya anak-anak itu bisa mendengar firman. Nah tapi namanya anak-anak kan tidak bisa duduk manis ya. Betul ya? Ya udah, kita orang tuanya sabar-sabar. Tapi jangan sampai kita akhirnya menghalangi mereka. Tuhan Yesus bilang jangan menghalangi mereka datang. Saya ingat dulu siapa yang pernah cerita. Anaknya kalau ke gereja suka lari-lari. Tapi dari rumah kadang anaknya masih tidur, dipaksa ayo bangun harus ke gereja. Harus dipaksa. Nah tetapi pada saat yang sama perlahan-lahan kita ingatkan. Kalau di gereja kita duduk manis. Tapi jangan dipaksa, namanya anak kecil. Sabar. Oke? Tanggalkan semua penghalang. Jadi mari kita datang dengan sungguh-sungguh. Kita baca satu firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 dan 14.
Yeremia pasal 29 ayat 13 dan 14 di sana dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita datang dengan satu kerinduan untuk betul-betul bertemu dengan Tuhan, percayalah saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Mari kita tanggalkan penghalang-penghalang ini. 3 penghalang yang saya bahas hari ini. Yang pertama, rusaknya hubungan antara kita dengan Tuhan, yaitu dosa dan pelanggaran. Yang kedua, saya tidak bikin dosa sama Tuhan, tapi saya menyimpan kemarahan, saya dendam kepada sesama saya. Itu namanya penghalang yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mengatakan kamu mengasihi Tuhan, tetapi kamu membenci saudaramu, maka engkau adalah pendusta. Bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi kita membenci orang yang ada di sekeliling kita? Wahai suami istri, kalau hidupmu berantem melulu dengan suamimu, berantem melulu dengan istrimu, itu jadi penghalang untuk berkat Tuhan turun dalam rumah tanggamu. Tapi hidup suami istri, anak dan orang tua yang hidup rukun, percayalah berkat Tuhan akan datang di tengah-tengah keluargamu. Amin. Hadirat Tuhan akan ada di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Saya berpikir, kenapa 2 atau 3 orang? Ternyata itu dasarnya adalah keluarga, suami istri. Kalau suami istri dalam satu rumah tangga sepakat berdoa, sepakat membangun mezbah doa dalam rumah tangganya, maka Tuhan akan memberkati keluarga itu. Mungkin saudara mengatakan, Ibu Pendeta, saya tiap malam berdoa bersama dengan istri saya. Tiap pagi, tiap malam. Tapi nyatanya keluarga kami masih aja masalah. Masih ada aja masalahnya. Saudara, kalaupun Tuhan mengizinkan ada masalah, ada maksud Tuhan di sana. Amin. Ada yang perlu dibenahi. Ada yang Tuhan sedang proses dalam hidupmu. Jadi jangan menyimpan kemarahan kepada suami, kepada istri, kepada anak. Boleh nggak marah? Boleh. Siapa bilang nggak boleh marah? Tetapi marah dengan alasan yang tepat dan pada waktu yang tepat. Jangan sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah dan tidak tahu waktunya. Ya, kalau memang ada yang salah ya memang harus ditegur. Nah, itu 3 penghalang kenapa kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah saya menikmati hadirat Tuhan? Kalau saya belum menikmati berarti masih ada penghalang. Oh, mungkin kita tidak berdosa. Mungkin kita sudah berdoa sungguh-sungguh. Mungkin kita tidak punya musuh. Tapi kita nggak punya kesiapan hati yang sungguh-sungguh. Contoh, sudah tahu hari Minggu pagi saya harus ibadah. Sudah tahu bahwa kalau kurang tidur itu pasti ngantuk. Lah, malam Minggu begadang. Ya pasti ngantuk lah. Ya, itu namanya ada penghalangnya. Tanggalkan semuanya. Sudah tahu pagi-pagi pelayanan, main HP sampai tengah malam. Akhirnya hari Minggu pagi di gereja ngantuk. Ya, nah sekarang bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menikmati hadirat Tuhan? Baik dalam ibadah pribadi maupun dalam ibadah raya seperti sekarang. Yang pertama, ada 4 tips yang akan saya bagikan.
imani firman Tuhan. Imani firman Tuhan yang mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Waktu kita datang dari rumah, kita bersiap mau datang dan kita masuk dalam ruangan ibadah atau masuk dalam kamar tidur kita untuk berdoa. Imani bahwa Allah ada di situ. Amin. Percaya dengan sungguh bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Kalau kita mau berdoa, kita imani Allah ada di situ. Kita akan komunikasi dengan Tuhan. Saya sedang berbicara dengan Tuhan. Dan waktu Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam gereja ini, percayalah bahwa Tuhan ada di sini. Saya mau mendengarkan, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi waktu nyanyi, kita nyanyi sungguh-sungguh. Jadi bukan menilai orang lain. Makanya saya kalau nyanyi, saya lebih suka tutup mata. Kenapa? Karena kalau saya tidak tutup mata, ya namanya mata ini jelalatan, saudara. Benar nggak? Kita lagi memuji Tuhan. Lihat baju yang pimpin pujian mungkin ada sedikit mentol. Kita pikir ya ampun bajunya pimpin pujian kok bajunya gitu amat. Konsentrasi enggak? Enggak. Kita lagi mau pimpin pujian, kita lagi mau semangat puji Tuhan. Tapi yang duduk di sebelah kita mungkin penampilannya agak unik. Katakanlah pakai baju yang bahannya kurang sedikit. Kita apa sih? Ya ampun ke gereja kok bajunya begitu amat. Akhirnya apa? Nggak fokus. Makanya kalau saya di gereja atau saya memuji Tuhan, saya lebih suka tutup mata. Supaya saya tidak saya tutup mata dan seolah-olah saya sedang mengatakan. Kalau tadi kita nyanyi lagu apa yang pertama tadi? Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Mari waktu kita menyanyikan lagu itu, seolah-olah kita datang kepada Tuhan, kita bawa persembahan dan kita mengatakan, aku datang tidak datang dengan tangan kosong, tapi aku datang dengan ucapan syukur. Waktu kita mengucap syukur, kita nyanyikan pujian itu, kita sedang berbicara kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan terima kasih, ini hidupku. Kita akan hanyut dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau kita nyanyi, kita lihat kiri kanan. Kok Benji duduknya begitu? Bajunya miring. Akhirnya kita nggak bisa menikmati. Amin. Mari kita fokus hanya kepada Tuhan. Kita imani Dia ada di situ dan kita mau berbicara dengan Dia. Bukan berbicara dengan yang lain, bukan berbicara dengan siapa, bukan melihat pemimpin pujian, tetapi kita mau melihat Tuhan ada. Pemimpin pujian menolong kita untuk menyanyi bersama-sama. Yang kedua, penghalang tadi adalah rusaknya hubungan antara sesama. Jadi bereskan hubungan kita dengan sesama lebih dulu. Bereskan hubungan kita dengan sesama dengan cara melepaskan pengampunan. Oh ibu pendeta, saya tidak memusuhi orang, tapi orang itu aja yang memusuhi saya. Saya itu berusaha baik sama dia, tetapi dia aja yang musuhin saya. Biarkan dia berurusan dengan Tuhan, tetapi kita berurusan hati kita dengan Tuhan. Amin. Orang boleh membenci saya, yang penting saya jaga. Kalau seandainya dia membenci saya karena kesalahan saya datang dan minta maaf. Tapi kalau saya minta maaf dia tidak mau mengampuni saya, yang penting saya mengampuni dia kalau dia membenci saya.
Amin. Jangan sampai hubungan kita dengan sesama itu rusak. Berdamailah dengan semua orang. Yang ketiga, bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Ibu pendeta, kenapa dengan sesama dulu baru Tuhan? Kenapa tidak bereskan dengan Tuhan dulu baru sesama? Selama hubungan kita dengan sesama belum beres, hubungan kita dengan Tuhan tidak akan pernah beres. Karena Tuhan bilang, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 2 minggu lalu saya membahas ini, bahwa kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan pun tidak mengampuni kita. Jadi bereskan dulu dengan sesama, lepaskan pengampunan, maka waktu kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Amin. Jadi urutannya, sadari Allah hadir. Entah itu di kamar kita waktu kita berdoa secara pribadi, entah itu di rumah kita waktu kita berdoa dengan keluarga, entah itu dalam ibadah komunitas raya seperti ini, Allah hadir di sana. Yang kedua, bereskan, pastikan bahwa hubungan kita dengan sesama beres. Karena tanpa hubungan kita dengan sesama beres, hubungan kita dengan Tuhan tidak akan pernah beres. Sesudah, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua orang harus suka sama kita. Enggak. Tapi jangan sampai kita membenci orang. Tuhan Yesus aja dimusuhin orang, betul? Tetapi dia dimusuhin orang bukan karena dia bikin salah. Tetapi dia dimusuhin orang karena orang enggak suka aja dengan dia. Jadi jangan kecil hati kalau umpamanya Bapak Ibu sudah berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik dan masih tetap aja dimusuhin orang. Yang paling penting hati kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau karena ulah kita orang sakit hati, maka kita harus minta maaf. Yang terakhir, tips yang terakhir, yang keempat. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh merindukan mau bertemu dengan Dia. Bagaimana kita menunjukkannya? Kan kita bisa tahu dong, ibu-ibu atau bapak-bapak. Seandainya bapak-bapak atau ibu-ibu punya anak datang sama saudara dan bilang sama saudara, "Mah, aku pengen ngomong." Oh iya nak, kemudian ibu-ibu, ini ibu-ibu dulu, sudah meluangkan waktu untuk ngomong dengan anak. Tapi waktu ngomong dengan anak, ibu sudah duduk di situ berhadapan dengan dia. Tapi anaknya asik begini. Terus ibunya tanya, mau ngomong apa? Perasaan ibu-ibu gimana? Kesel? Cimelian? Kesel? Siapa lagi ibu-ibu? Mama Jeremy, perasaannya gimana? Senang? Nah kalau bapak-bapak, perasaan bapak-bapak gimana seandainya anak bapak datang kepada bapak dan mengatakan, "Pak, aku mau ngomong, Pak." Terus bapak, "Oh iya nak, mau ngomong apa?" Terus sudah duduk lama, tapi anaknya asik atau asik telepon dengan temannya. Perasaan bapak-bapak gimana? Apa yang bapak-bapak mau lakukan sama anak itu? Papa Noela, kesel. Papa Jeremy, marah. Papa Melani, marah. Lah, kita ndak suka kan? Sadar atau tidak, kita sering kali melakukan itu sama Tuhan. Ya, sadar atau tidak, kita sering kali melakukan itu sama Tuhan. Waktu kita dari rumah, kita sudah pikir, saya mau ibadah. Kita ke gereja, berjuang sampai ke gereja, macet-macet jalan. Minggu lalu kakinya Papa Melani kelindas mobil gara-gara mau ke gereja, usaha. Tapi sampai di gereja banyak jemaat. Oh di sini nggak ada, mudah-mudahan di sini nggak ada.
Sampai di gereja, puji-pujian, bukan ikut memuji Tuhan, ndak ikut nyanyi. Lagi penyembahan, tidak ikut menyembah. Lah itu sama yang kita lakukan kepada Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, ndak dengar firman. Dari sini sangat kelihatan. Yang berkhotbah itu bisa melihat mana orang yang serius untuk dengar firman, mana orang yang asal duduk pikirannya ada di tempat lain. Bukan sok tahu, tapi kelihatan banget. Orang yang sungguh-sungguh serius mau dengar firman Tuhan, itu dia akan gini. Kalau maaf kata, kalau dia duduk di belakang, terus yang di depannya lebih tinggi, dia akan begini. Dia akan berusaha untuk bisa melihat ke depan. Itu kelihatan dari sini. Tapi ada orang yang kelihatan. Terus tiba-tiba mungkin HP-nya enggak bunyi, saudara. Di silent tapi pakai getar. Jadi waktu bunyi getaran, cepat-cepat diambil. Itu penghalang supaya kita tidak terhalangi. Maka saya menyarankan kalau Bapak Ibu Saudara ke gereja, itu HP-nya dimatikan aja. Supaya tidak jadi penghalang. Karena itu membuat kita yang tadinya serius mau ini, akhirnya Bapak Ibu terganggu sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan, kita buka. Ini ayat yang terakhir yang kita baca. Ibrani pasal 2 ayat 1. Ibrani pasal 12, maaf. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita, firman Tuhan menggambarkan bahwa kita ini adalah seorang atlet yang sedang mengadakan perlombaan lari. Saya mau bayangkan, saudara, kalau seorang atlet, saya pernah nggak Bapak Ibu memikirkan ini? Kenapa atlet pelari-pelari itu pakai bajunya yang tipis, celananya yang pendek, bajunya you can see? Kenapa? Supaya dia lari dengan cepat tanpa penghalang. Tapi coba bayangkan kalau saudara dan saya sebagai atlet, saya berpikir nanti kalau saya lari baju saya bisa keringat, berarti saya harus bawa baju ganti. Kalau saya lari sepatu saya bisa copot, saya bawa sepatu ganti. Saya kasih masuk dalam rangsel, saya pasang rangselnya, kemudian saya lari sambil bawa rangsel. Kira-kira bisa menang enggak, saudara? Kenapa? Ada beban yang membebani hidup saya. Jadi firman Tuhan di dalam Ibrani ini dia katakan, tanggalkan semua beban. Beban itu berarti bukan dosa, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang menjadi penghalang untuk kita berlari mencapai tujuan kita, berlari untuk bertemu dengan Tuhan. Itu jadi penghalang, itu beban, kita tanggalkan. Dan salah satu yang saya bilang bisa menjadi beban buat kita adalah HP dalam ibadah. Tapi kan HP bisa dipakai. Oh iya, enggak apa-apa, silakan. Ada orang yang pakai HP untuk bikin catatan khotbah, itu bagus. Tapi sanggup enggak kita betul-betul hanya waktu ada bunyi HP, sanggup enggak kita enggak tergoda dengan itu? Enggak apa-apa. Saya mau katakan HP di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian,
dikatakan ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi kalau sekarang yang menjadi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu apa, saudara? HP bisa menjadi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa? HP bisa membuat saya bisa menemukan sesuatu yang saya perlukan. Kalau saya mau khotbah, saya mau cari kalimat ini ada di ayat mana, saya buka HP, saya pakai Mbak Google, ketemu. HP menjadi pohon pengetahuan yang baik buat saya. Tapi HP bisa menjadi pohon pengetahuan yang jahat. Kenapa? Di sana semua yang jahat-jahat bisa ditemukan. Contoh, saya di HP saya ada aplikasi Shopee. Karena saya suka beli online lewat Shopee. Nah, saya perhatikan kalau hari ini saya beberapa kali cari artikel mengenai baju, maka di HP saya akan sering muncul baju. Betul nggak? Iklan baju itu akan lewat. Kalau saya sering buka cari sepatu, maka di HP saya iklan sepatu akan sering muncul. Nah, hati-hati kalau HP saudara dipakai buka untuk yang porno-porno, gambar-gambar tidak benar, maka 1 kali 2 kali ibu buka, iklannya akan selalu muncul. Dan itu akan mengganggu, merusak otak saudara. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, awasi HP anak-anak ibu. Apa yang sering dibuka? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saya bukan anti HP. Saya pakai HP. Ya. Tetapi hati-hati, kita gunakan untuk yang baik. Jangan sampai itu jadi penghalang. Penghalang yang harus ditanggalkan lagi adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Tanggalkan kebiasaan malam minggu begadang. Anak-anak muda nih biasanya sudah tahu mau ke gereja pagi-pagi, malam minggu begadang main game online. Akhirnya pagi-pagi memang karena mama paksa saya bangun ke gereja. Biasanya orang tua walaupun mungkin bapak-bapak kadang malas ke gereja, tapi pasti akan bangunkan anaknya untuk ke gereja, betul? Nah, jadi akhirnya anaknya bangun juga ke gereja, tapi di gereja kadang ngantuk. Kenapa? Kurang tidur. Nah, itu harus ditanggalkan. Biarkanlah kita betul-betul menanggalkan semua beban dan dosa. Dosa itu kita bereskan dengan Tuhan. Nah, itu hal-hal yang harus kita lakukan. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Apa yang menjadi penghalang buat saya menikmati hadirat Tuhan? Apa yang menjadi penghalang buat saya masuk hadirat Tuhan? Dan mulai hari ini mari kita berkomitmen bahwa saya mau sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Amin. Nah, satu lagi. Bagaimana caranya saya bisa menikmati hadirat Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa ini orang betul-betul menikmati hadirat Tuhan atau menikmati firman Tuhan? Saya mau tanya lagi. Kalau saya ngobrol dengan seseorang, tapi orang itu datar aja. Saya tanya, kamu sudah makan? Makanannya enak enggak? Orang yang saya ajak ngomong ini diam aja. Datar. Kamu suka makan pizza? Dari mana kalian tahu bahwa orang yang kalian ajak bicara ini respon? Harus ada respon. Nah, contoh, kita lagi khotbah, saya lagi khotbah.
Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya khotbahkan? Tidak ada salahnya katakan amin. Amin itu berarti setuju. Jangan takut untuk mengaminkan sesuatu yang baik. Tidak usah dipancing, amin, baru bilang amin. Tidak usah dipancing, langsung. Kalau kita ngomongkan sesuatu yang kita merasa, wah itu betul itu. Katakan amin atau katakan ya, setuju atau apapun. Pokoknya kita ada respon bahwa apa yang disampaikan itu kita setuju. Jadi jangan kayak tidak punya ekspresi. Ya. Pastor Arif kalau khotbah dia seringkali mengatakan, saudara masih bersama saya? Artinya dia mau tahu masih konsentrasi enggak nih? Soalnya ada yang datar, mukanya datar. Ya. Kalau setuju katakan amin. Jangan takut untuk mengatakan amin di sini, di gereja sini. Cuman berbeda di gereja lain mungkin. Tapi untuk kita katakan amin artinya kita setuju. Orang lagi pimpin doa. Tuhan memberkati engkau. Kalau saudara mengaminkan itu katakan amin. Tuhan mencurahkan berkat-Mu atasmu. Amin. Jangan diam aja. Itu berarti betul-betul kita mengikuti pembicaraan itu sehingga kita respon. Dengan kita respon seperti itu akan membuat kita terhindar dari rasa ngantuk. Orang kalau diam aja tanpa respon apa-apa itu cepat sekali ngantuk, betul? Jadi supaya waktu kita merespon itu menolong kita untuk tidak ngantuk juga, saudara. Ya, nah itu sebabnya jangan tunggu disuruh kata amin baru amin. Amin, amin. Biasakan. Saudara mau makan? Saudara mau dengar firman? Nah gitu, gak usah tunggu, gak usah ini. Jadi sesuatu yang kita ingin itu terjadi dalam hidup kita, aminkan. Nah gitu ya. Saudara yang ingin menikmati lawatan Tuhan, jangan diam aja. Respon ya. Mari kita akan tunduk kepala. Saya mau mengajak saudara merenungkan ini. Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Tapi seringkali ada penghalang. Yang pertama, rusaknya hubungan kita dengan Tuhan yang belum dibereskan. Rusaknya hubungan kita dengan sesama. Dan karena mungkin kita tidak fokus, kita tidak sungguh-sungguh siap untuk diberkati Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita mempersiapkan hati kita untuk perjamuan. Dan kita akan nyanyikan pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Imani bahwa Tuhan ada di tempat ini dan saudara merasakan kasih Tuhan. Merasakan kuasa Tuhan. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapa, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami rindu setiap kali ibadah, baik itu ibadah pribadi maupun ibadah raya. Kami rindu merasakan kasih-Mu, kami rindu menikmati hadirat-Mu. Tuhan, tolong kami untuk menyingkirkan, menanggalkan semua penghalang yang menghalangi kami untuk menikmati hadirat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup, tetapi dengan pertolongan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, maka kami akan terus berjuang di dalam kehidupan kami. Kami terus menanggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi kami dalam perlombaan-perlombaan iman kami. Dan kami rindu pada saat Engkau datang kembali, Engkau menemukan kami terus ada di dalam pertandingan iman kami, dan Engkau menemukan kami tetap beriman kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Layakkan kami para hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Dan sucikan, kuduskan unsur-unsur perjamuan kudus ini. Sehingga sesudah kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, iman kami akan semakin dikuatkan. Kesetiaan kami akan semakin bertambah. Dan kerinduan kami untuk bertemu dengan Engkau semakin berkobar-kobar. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari saya persilakan petugas untuk membagikan unsur-unsur perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan pujian Pada Satu Bukit Jauh Dari Sini. Jauh dari sini, ku lihat salib
Apakah Bapak Ibu semua sudah dilayani? Ya, kalau semua sudah, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Sambil Bapak dan Ibu memegang roti di tangan kanan saudara, saudara angkat tinggi-tinggi. Lihat dengan iman saudara bahwa roti ini adalah simbol dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan, yang dilukai, yang dicabik-cabik hanya karena kasihnya bagi saudara dan saya, supaya dosa yang kita tanggung diambil alih, digantikan oleh Tuhan, supaya kita yang tadinya berdosa, yang harusnya dihukum, digantikan oleh Tuhan. Sambil dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan pecahkan bersama-sama dan kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Angkatlah cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang kekasih, cawan ini adalah simbol dari darah Tuhan yang mengalir dari setiap luka. Dan dia rela melakukan semuanya itu karena kasihnya bagi kita. Oleh karena itu, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami masih diberi kesempatan. Ajar kami Bapa untuk selalu mencari, merindukan pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Ajar kami Bapa untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kami. Kami percaya dengan pertolongan-Mu kami pasti bisa. Terpujilah nama-Mu. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar. Kami mengucap syukur karena kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih untuk menjadi umat kesayangan-Mu. Biarlah Tuhan akan terus menjadikan kami pemenang-pemenang, dan kami mau terus ada di dalam pertandingan iman kami. Kami berdoa pada pagi hari ini buat saudara-saudara kami yang sakit. Mungkin ada saudara kami yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang kekurangan. Ada saudara-saudara kami yang ada di dalam beban yang berat. Kami berdoa Tuhan adalah jawaban bagi mereka, sehingga mereka yang sakit akan disembuhkan. Mereka yang kekurangan akan dicukupkan. Mereka yang ada dalam beban yang berat akan membawa kelegaan dan menikmati kelegaan dari Tuhan. Berdoa terus buat bangsa kami dalam rangka pemilu. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang
umatmu untuk memilih orang yang tepat yang Tuhan mau orang itu menjadi pemimpin di negara kami. Tuhan taruh nama itu di dalam hati setiap umatmu, setiap warga negara, sehingga pilihan kami jatuh pada orang yang tepat. Terpujilah namamu Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, yang terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu, silakan duduk, Tuhan memberkati.